Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami cara mengelola emosi dengan baik saat bertengkar dengan teman. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian emosi. Yang ketiga, peserta didik mampu mengenali emosi yang muncul saat bertengkar. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan cara mengendalikan emosi. Dan yang kelima, peserta didik mampu menunjukkan sikap tenang dan mau berdamai saat bertengkar dengan teman. Oke, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang anak-anak, jadi dari tujuan pembelajaran kita hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa topik yang akan kita pelajari hari ini atau materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu bagaimana cara mengelola emosi saat bertengkar dengan teman. Coba sekarang Ibu tanya, siapa di kelas ini yang pernah bertengkar dengan teman? Oh, ternyata Rehan pernah bertengkar dengan teman. Coba kalau gitu Ibu tanya, kalau Ibu boleh tahu, Rehan bertengkar gara-gara apa? Oh, gara-gara kalian main guli, terus teman Rehan ini tidak terima kalau Rehan menang dan gulinya diambil. Iya, terus bagaimana perasaan Rehan saat Rehan bertengkar dengan teman itu? Oh, perasaannya campur aduk. Oke, perasaannya campur aduk, marah, kesal, kecewa, dan sakit hati. Iya, setiap orang itu pasti pernah marah, pernah kesal, pernah sedih, dan pernah perasaannya itu campur aduk atau emosi, ya kan? Namun, kita harus belajar mengendalikan emosi agar tidak menyakiti teman atau orang lain. Dengar penjelasan Ibu ya, emosi itu adalah perasaan yang muncul dalam diri seseorang sebagai reaksi terhadap suatu keadaan atau peristiwa tertentu. Emosi dapat berupa perasaan senang, perasaan sedih, perasaan marah, perasaan campur aduk, ya kan, malu, dan lain sebagainya. Misalnya ya kan kalau kita lagi marah sama teman kita, pasti di dalam diri kita ini ada muncul rasa emosi, rasa kesal, rasa kecewa ya kan. Apakah kita boleh memukul teman gara-gara kita kesal terhadapnya? Iya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Iya, karena anak yang hebat itu bukan anak yang suka marah-marah. Tapi anak yang mampu menenangkan dirinya dan dapat mengendalikan emosinya. Ketika kita mulai marah, ketika kita mulai kesal, ya kan, kita mulai kecewa, mulai timbul rasa emosi kita itu bisa menarik napas kita pelan-pelan. Diam sejenak, lalu berbicara dengan yang baik. Menurut kalian, apa penyebab teman itu bisa bertengkar? Iya, pintar sekali. Penyebabnya itu dikarenakan jadi salah paham, saling mengejek, berebut mainan atau barang, tidak mau mengalah, berkata kasar, jahil berlebihan, dan lain sebagainya. Terus, apa yang biasanya kalian lakukan saat kalian marah? Yes, tepat sekali. Kalau kita marah, yang pertama kali kita lakukan itu ialah menenangkan diri kita. Tenangkan dulu diri kita, terus kita tarik napas itu pelan dalam-dalam, baru itu kita hembuskan, diam sejenak, ya kan? Agar apa? Agar tidak berbicara yang tidak diinginkan. Bisa jadi saat kita marah, ya kan? Emosi yang ada di dalam diri kita ini muncul. Terus, kita bisa aja ngomong yang enggak-enggak, ngomong berkata kasar, atau ngomong yang tidak diperbolehkan untuk diomongin. Dan juga setelah itu minum air putih agar emosi kita itu tetap stabil. Terus, bagaimana cara kita meminta maaf dengan teman?
Yang pertama itu datangi teman dengan sikap sopan, cara dengan suara yang lembut, bukan dengan suara yang kasar. Hei, kamu ini, nggak boleh kayak gitu. Harus dengan berbicara yang lembut. Terus, akui kesalahan yang telah diperbuat, lalu janji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Bagus sekali jawabannya. Ada lagi pendapat yang lain? Oke, karena tidak ada, kita lanjut ya. Oke, sekarang setelah Ibu menjelaskan tadi pengertian emosi dan cara mengendalikan emosi, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok itu mendiskusikan tentang bagaimana menyelesaikan pertengkaran dengan baik. Tiap kelompok bekerja sama dan menghargai pendapat teman yang lain. Nanti salah satu teman kelompoknya mewakilkan hasil diskusinya di depan kelas. Sudah selesai? Iya, pintar. Ternyata kedua kelompok ini sudah sama-sama selesai. Oke, coba kelompok 1. Silahkan perwakilannya maju ke depan untuk menyampaikan pendapat yang sudah didiskusikan tadi. Iya, pintar. Menenangkan diri terlebih dahulu, tidak membentak, menenangkan diri terlebih dahulu, tidak membentak atau berkata kasar, mendengarkan penjelasan terlebih dahulu, dan berbicara sopan serta jujur. Pintar. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya giliran kelompok 2. Silakan maju perwakilannya. Ya, saling meminta maaf, mau memaafkan teman, tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan jika masalah belum selesai, minta bantuan guru atau orang tua. Hebat, kasih tepuk tangan. Setelah kita berdiskusi kelompok tadi, dan anak ibu juga hebat-hebat jawabannya, bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik dan benar. Sekarang kita mau bermain peran. Coba si Rehan sama si Doni maju ke depan, kita akan bermain peran. Bermain peran apa, Bu? Si Rehan dan si Doni ini berpura-pura untuk bertengkar. Setelah itu mencoba untuk berdamai. Gunakan kata-kata yang sopan ya. Nih kata-kata yang sopan. Maaf ya, aku tadi terbawa emosi. Tidak apa-apa, aku juga minta maaf ya. Gitu kata-kata yang sopan ya, Rehan dan Doni dan semuanya. Bukan kayak, kau ini gak mau minta maaf. Bukan seperti itu. Bagus sekali, kalian sudah menunjukkan bermain peran tentang bagaimana cara berdamai dan mencoba untuk tidak berkata kasar. Yeay, kasih tepuk tangan. Iya, sekarang setelah kita berdiskusi setelah kita berdiskusi kelompok, setelah kita bertanya jawab, ibu itu senang karena kalian mau mengendalikan emosi saat bertengkar dengan teman. Kalau kita bisa mengontrol emosi kita akan punya banyak teman. Jangan mudah marah hanya karena masalah kecil. Ingat, teman itu penting dan harus saling menyayangi. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang layanan atau tentang cara mengelola emosi saat bertengkar dengan teman. Coba ibu ulangi sekali lagi, siapa yang bisa menyebutkan cara mengendalikan emosi dengan teman? Iya, pintar. Saat marah atau kesal, jangan berbicara kasar atau membentak. Malah tarik napas perlahan agar lebih baik dan diri kita itu menjadi tenang. Hebat sekali. Mulai hari ini dan seterusnya, mari kita berbicara dengan perkataan yang baik, mau saling memaafkan satu sama lain. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu tutup layanan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.